Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Silayan dengan NIM 42122111013 dari Mekatronika Malam semester 6. Jadi di video ini saya akan membuat video tutorial atau penjelasan mengenai penggunaan software Factory.io dan menggunakan program PLC. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk konfigurasi Factory.io dan juga pemrograman PLC. Nah, di sini saya sudah membuat sketch-nya, di mana menggunakan satu buah conveyor dan juga menggunakan dua buah sensor. Kemudian untuk panelnya di sini saya menggunakan satu panel box yang di mana di dalamnya terdapat start button, stop button, dan emergency button. Nah, untuk sistem kerjanya, di sini saya sudah membuat programnya. Di sini saya sudah membuat programnya. Sebelum itu saya akan menunjukkan flowchartnya terlebih dahulu. Nah, jadi flowchartnya adalah pada saat barang turun ke konveyor. Pada saat barang turun ke konveyor, maka sensor 1, di mana di sini sensor 1 terletak di sini. Sensor 1 terletak di sini. Nah, ini sensor 1 atau di mana pada saat barang jatuh, maka sensor 1 yang akan mendeteksi barang. Pada saat sensor 1 mendeteksi barang, maka akan step selanjutnya adalah mengaktifkan tombol start. Jika tidak, maka akan kembali ke step ke step start atau barang turun ke konveyor. Kemudian setelah itu pada saat tombol start ditekan, maka akan menghidupkan konveyor. Nah, pada saat konveyor hidup, maka sensor 2 akan mendeteksi benda, di mana di sini sensor 2 terletak di bagian sini atau di bagian akhir daripada konveyor. Nah, pada saat sensor 2 mendeteksi benda, maka saya di sini menggunakan counter, di mana sistem counter akan menghitung jumlah benda. Nah, pada saat jumlah benda itu sama dengan 5, maka akan mematikan konveyor. Nah, kemudian setelah itu akan masuk ke dalam step B pada saat tombol stop ditekan, maka akan menghentikan konveyor di posisi terakhir, dan jika tidak, maka akan kembali ke step yaitu konveyor tetap berjalan. Kemudian setelah itu untuk pada saat tombol start ditekan setelah tombol stop, maka akan menghidupkan konveyor kembali. Kemudian selanjutnya pada saat tombol reset ditekan, maka reset counter akan mereset counter dari 0 lagi dan akan menghentikan konveyor, dan jika tidak, maka konveyor tetap akan hidup. Nah, kemudian setelah itu pada saat tombol reset ditekan dan tombol reset dirilis dan kemudian tombol start ditekan, maka akan menghidupkan konveyor dan siklus akan berhenti. Nah, di sini ini adalah flowchartnya dan ini adalah programnya yang sudah saya buat. Ini adalah tombol untuk commonnya. Di sini saya menggunakan untuk outputnya yaitu Y0 konveyor, dan untuk inputnya di sini terdapat 5 yaitu tombol start, stop, reset, sensor 1 dan sensor 2. Dan ini adalah programnya. Pada saat sensor start ditekan dan sensor 1 teraktuasi atau mendeteksi barang, maka akan mengaktifkan memori M0, di mana memori M0 ini akan membuat konveyor bergerak maju. Nah, pada saat konveyor bergerak maju, maka sensor 2 yaitu sensor pada akhir barang di sini akan mendeteksi barang sebanyak 5 kali, karena counternya saya di sini setting 5 kali. Pada saat counter menghitung selama 5 kali, maka akan mengaktifkan timer 1. Nah, timer 1 ini saya gunakan sebagai reset counter, dan pada step selanjutnya adalah pada saat tombol stop ditekan, maka akan menghentikan conveyor. Nah, di sini stop disambungkan ke memori M0. Memori M0 maka ketika memori M0 tidak aktif, maka conveyor akan mati, dan pada saat start ditekan kembali, maka memori M0 akan aktif kembali, dan pada saat tombol reset ditekan
maka akan mematikan conveyor juga karena akan memutus aliran ke M0, memori M0, dan memori M0 akan membuat conveyor mati. Dan juga fungsi reset di sini sebagai reset counternya, sehingga counter akan menghitung dari 0 lagi. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Mungkin bisa kita playkan saja. Kita reboot all dulu. Kemudian kita debug dan start simulation. Nah, ini sudah running. Kemudian untuk konfigurasi dari program PLC Mitsubishi atau GXWorks 3 ke Factory I/O, di sini kita membutuhkan sebuah jembatan, yaitu di sini saya menggunakan MX OPC konfigurator. Nah, di sini saya sudah membuat sebelumnya, tapi kita bisa hapus. Kita akan buat data grup baru. Nah, di sini pada saat kita klik new, mungkin kita tetap aja pakai folder ini, tapi addressnya saja yang kita buat baru. Nah, di sini dari address space kita klik kanan, kemudian new MX device. Nah, di sini ke device 09. Nah, untuk CPU type-nya ini tadi di GXWorks 3 ini pada saat new saya sudah mengatur untuk tipe R04, CPU type R04. Nah, kemudian kita klik konfigurasi. Nah, di sini untuk PC side itu dari USB kita ubah menjadi tipe PLC yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan maksud saya protokol maksud saya untuk menghubungkan ke PLC yang kita gunakan untuk pemrograman Factory I/O. Di sini saya menggunakan GX Simulator 3 dengan CPU seriesnya R dan CPU type-nya R04. Nah, di sini tadi saya sudah sesuaikan dengan program PLC saya sebelum saya memulai membuat program. Jadi harusnya sudah bisa dan benar. Dan jika kita juga mau mencobanya, maka di awal sebelum program kita harus mengatur CPU series dan type-nya sesuai dengan di MX OPC ini. Kemudian kita next, ini finish saja. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan masuk ke address space DF09, kita save. Kemudian di address space DF09 ini kita akan membuat new tag atau tag name. Untuk itu kita klik kanan, kemudian new data tag. Nah, ini kita sesuaikan dengan input dan output yang kita gunakan pada PLC atau program yang sudah kita buat. Nah, di sini kita sesuaikan saja untuk device name-nya, yaitu di sini saya menggunakan 5 buah inputan dan 1 buah output. Dimana 5 buah inputan itu mencakup tombol start, stop, reset, sensor 1 dan sensor 2 untuk outputannya itu ya conveyor. Nah, di sini kita sesuaikan saja untuk name-nya kita buat X0, address-nya ini X0 juga. Kemudian kita save. Lalu ini X1, ini IO-nya juga X1. Kemudian ini X3, X2. Kemudian IO-nya X2. Kemudian ini X3. IO-nya juga menyesuaikan atau kita buat sama seperti yang ada di PLC yang kita gunakan. Ini X4. Dan yang terakhir ini Y0. Untuk address IO-nya kita gunakan di sini Y0. Kemudian kita save. Nah, setelah itu, setelah kita sesuaikan dari MX OPC ini ke sesuai dengan command yang ada di PLC yang kita gunakan atau label yang kita gunakan pada PLC, step selanjutnya adalah kita ke Factory I/O. Kita ke Factory I/O. Nah, kemudian di sini kita klik File, Driver. Nah, kita clearkan saja dulu. Kita nonkan. Nah, kemudian untuk drivernya ini kita pilih OPC Client Data Access.
Oke, lalu kita konfigurasi. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Karena di sini saya menggunakan PLC Mitsubishi, maka saya akan memilih Mitsubishi. Kemudian browse item. Kita lihat di sini. Nah, di sini dia sudah ada centang, berarti sudah terconnect, dan di sini disconnect berarti sudah connect. Nah, untuk itu kita sesuaikan penggunaan sensor yang ada di PLC dan yang di factory I/O. Nah, di sini untuk X0-nya pada PLC saya menggunakan X0 sebagai tombol start. Maka kita ambil start button 1 di X0, address X0. Nah, untuk address X1 itu stop button. Dan untuk address X3 itu reset, tombol reset. Nah, di sini tombol resetnya saya menggunakan emergency button. Kemudian untuk X3 itu sensor 1 atau diffuse sensor 1. Ini untuk label ini menyesuaikan dengan label yang ada di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang ada start button 1, stop button 1, emergency stop, kemudian belt conveyor, diffuse sensor 1, diffuse sensor 2. Oke, kita lanjut. Nah, untuk X3 itu sensor 1 dan untuk X4 itu sensor 2. Nah, untuk aktuatornya di sini kita menggunakan tadi belt conveyor dan ada di address. Nah, kita coba lihat yang output. Nah, itu ada di address Y0. Oke, ini sudah kita sesuaikan. Kemudian kita coba runningkan yang ada di PLC ini. Kita stop simulation dulu, lalu kita start simulation. Dia akan memproses. Oke, sudah. Kita langsung menuju ke factory I/O-nya. Nah, ini adalah barang datang dari sini, kemudian sensor 1 akan mendeteksi barang. Pada saat sensor 1 mendeteksi barang dan pada saat tombol start ditekan, maka conveyor akan berjalan. Nah, pada saat conveyor berjalan, maka akan melewati diffuse sensor 2. Nah, pada saat sensor 2 ini mendeteksi barang sebanyak 5 kali, maka conveyor akan berhenti dan akan dapat berjalan ulang ketika tombol start ditekan kembali. Kemudian pada saat sedang menjalankan siklus dan tombol stop ditekan, maka conveyor akan berhenti di posisi terakhirnya. Kemudian akan dijalankan kembali dengan menekan tombol start. Kemudian setelah itu, pada saat counter sedang menghitung sebanyak 3 kali dan tombol reset atau emergency ditekan, maka akan reset counter sehingga akan menghitung ulang dari satu lagi. Dan pada saat tombol emergency dirilis dan tombol start ditekan, maka conveyor akan berjalan kembali. Nah, mari kita coba. Nah, ini step awal pada saat barang jatuh dan tombol start ditekan, maka conveyor akan berjalan. Nah, pada saat kita ulang, kurang bagus. Nah, ini kita coba stop simulation dulu, lalu start simulation lagi. Oke, nah ini kita coba lagi running. Nah, pada saat tombol start ditekan, maka conveyor akan berjalan dan membawa box untuk menuju ke sensor 2. Nah, di sini kita lihat programnya. Nah, di sini pada saat sensor melewati S2, maka akan mengcounting 1. Ini karena bertindih, maka tetap bisa dicounting 2. Kemudian
dihitung 5 dan conveyor berhenti. Kita lihat, nah tadi sudah dihitung 5 dan conveyornya berhenti, sudah benar. Lalu untuk menjalankan siklus kembali atau mengulang dari awal, kita klik tombol start kembali. Nah, dia akan mengcounting dari 1 lagi. Akan bertambah seiring berjalannya conveyor dan mendeteksi benda. Pada saat kita menekan tombol stop, maka conveyor akan berhenti di kondisi terakhir. Nah, dan counting tetap menghitung, tidak mereset counternya. Counternya tetap menghitung, dan kemudian pada saat kita menekan tombol start kembali, maka conveyor akan berjalan lagi. Nah, kita stop dulu, kita matikan karena sudah terlalu banyak barangnya. Kemudian kita start lagi. Nah, ini kita akan mencoba untuk mencoba tombol emergensinya. Nah, pada saat kita menekan tombol start, maka akan berjalan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini maka box akan berjalan dan akan dideteksi oleh sensor benda yang atau sensor benda 2 ini. Dan pada saat kita tekan tombol reset, maka dia akan berhenti dan counternya akan reset atau mengulang dari 0. Dan pada saat tombol emergency kita rilis dan tombol start kita tekan kembali, reset kita rilis, oh ini karena barangnya ada di sini, kita ulang sebentar ya. Dari 2 tadi akan kembali ke 0. Nah, untuk mengaktifkannya kembali, kita dapat menekan merilis tombol emergency dan mengaktifkan tombol start. Nah, maka dia akan menghitung kembali dari 1. Nah, siklus akan berjalan berulang. Kemudian pada saat 5 kali mendeteksi, maka conveyor akan mati seperti yang disimulasikan dari pertama. Seperti ini, mungkin bisa kita coba dulu. 3, 4. Akhirnya berhenti. Nah, begitulah penjelasan saya mengenai konfigurasi factory I/O menggunakan PLC Mitsubishi dengan software yang digunakan yaitu GXWorks 3 dengan siklus yang saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.